Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan salah satu topik penting pada audit internal. Kenapa sih audit internal itu penting? Nah, audit internal itu penting karena audit internal itu sendiri berperan besar dalam mendukung kinerja organisasi. Audit internal ini juga tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai mitra manajemen. Nah, dengan adanya video ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan sesederhana mungkin materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun pembahasan yang akan kami itu dimulai dari struktur audit internal hingga kompetensi auditor. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Baik, jika kita berbicara tentang audit internal, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pengorganisasiannya. Di mana pengorganisasian ini penting agar audit internal dapat berjalan secara independen dan objektif. Dalam praktiknya, struktur audit internal biasanya terdiri dari kepala audit internal, auditor senior, dan auditor junior. Pembagian tugas ini membantu audit berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Selain struktur, jalur pelaporan audit internal harus jelas, yang bagaimana langsung kepada pimpinan tertinggi dan komite audit, agar tidak terjadi konflik internal. Setelah mengetahui bagaimana audit internal diorganisasikan, dan sekarang kita harus tahu apa tanggung jawab dan peran audit internal di dalam organisasi. Nah, pertanyaan yang menarik. Audit internal juga memiliki tanggung jawab yang cukup luas dalam satu organisasi. Salah satunya adalah menyusun rencana audit berbasis risiko agar suatu pemeriksaan tetap fokus atau efektif. Selain itu, audit internal juga melakukan audit operasional, audit keuangan, dan audit kepatuhan atas peraturan, yang dimana audit internal juga terus mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Kemudian hasil audit dilaporkan kepada manajemen dan auditor guna memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Namun, agar semua tugas tersebut dapat berjalan dengan baik, auditor tentu membutuhkan aturan dan pedoman kerja yang jelas. Nah, disinilah kita dapat melihat teman-teman tentang kebijakan audit internal dalam perannya, yang dimana kebijakan audit internal ini menjadi dasar hukum bagi auditor dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat berfungsi untuk menjamin independensi dan juga objektif audit internal tersebut. Nah, melalui kebijakan audit internal, auditor ini diberikan wewenang untuk mengakses data atau dokumen serta informasi yang diperlukan selama proses audit berjalan. Nah, dengan kebijakan yang jelas, auditor ini dapat bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak yang diaudit. Dan jika kebijakan itu sudah jelas, tentu saja audit juga perlu dilaksanakan melalui tahapan kerja yang terstruktur. Nah, lalu bagaimana sih audit itu dilaksanakan secara nyata? Nah, untuk audit internal ini dapat dilaksanakan melalui prosedur dan sistematis dan berurutan, yang dimana prosedur audit ini dapat dimulai dari tahap perencanaan berbasis risiko. Kemudian, auditor melakukan pelaksanaan audit di lapangan, lalu menyusun laporan hasil audit dan mengakhiri dengan tahap tindak lanjut. Nah, prosedur ini dapat membantu memastikan audit dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Walaupun kebijakan dan prosedur sudah jelas, kualitas audit tetap sangat bergantung pada kemampuan auditor itu sendiri. Oleh karena itu, seorang auditor internal dituntut untuk memiliki kompetensi teknis audit seperti pemahaman akuntansi, manajemen, dan juga sistem pengendalian internal. Selain kompetensi itu, seorang auditor internal juga dituntut untuk memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan analisis dan juga kemampuan berpikir kritis. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dan juga bisa untuk menganalisis temuan audit secara mendalam. Dengan kemampuan yang dengan kompetensi yang memadai, seorang auditor bisa memberi rekomendasi yang bernilai bagi manajemen. Akan tetapi, dengan semua kemampuan dan kompetensi itu, apakah
itu sudah bisa disebut sebagai seorang auditor profesional? Tentu saja tidak. Menjadi seorang auditor yang profesional tidak hanya dari segi kemampuan saja, akan tetapi seorang auditor internal juga harus memiliki etika dan sifat yang profesional yang tinggi, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan informasi yang merupakan prinsip utama dalam auditor internal. Selain itu, di era digital saat ini, seorang auditor dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dan data analisis. Selain ini, di era digital saat ini, seorang auditor dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dan data analisis, yang dimana penggunaan teknologi ini merupakan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses audit. Oke teman-teman, dari seluruh pembahasan kami tadi, kita dapat melihat bahwa audit internal memiliki peran yang sangat strategis. Nah, yang dimana audit internal ini membutuhkan pengorganisasian yang jelas dan juga struktur yang kuat. Kemudian didukung oleh kebijakan dan prosedur audit yang sistematis, Serta independensi dan objektivitas auditor. Dengan kompetensi teknis dan analitis yang memadai, Ditambah lagi dengan sikap profesional dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Maka audit internal menjadi mitra strategis manajemen dalam organisasi.